Ya, malam ini kita akan membincang satu topik yang akhir-akhir ini hangat, ya. Jadi yang paling sering dibicarakan di ruang publik kita adalah tentang etika dan budaya malu. Ini memang kalau dalam konteks Indonesia, politik elektoral atau pemilihan umum, ini kaitannya dengan kegaduhan seputar apa yang dilakukan oleh beberapa pihak, ya, dalam hal ini melibatkan presiden juga. Beliau akhir-akhir ini banyak dikritik dan salah satu kritiknya adalah Pak Jokowi yang menurut saya salah satu presiden yang terbaik ya dalam sejarah Indonesia, ya, dengan kerja yang nggak pernah berhenti, lalu dengan begitu banyak proyek yang sangat konkret. Sayangnya di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, beliau diserang habis-habisan. Karena apa? Karena dipandang oleh beberapa pihak, ya, banyak pihak di negeri ini sebagai sosok yang tidak etis dan tidak punya malu. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu, saya ingin kita belajar. Jadi malam ini kita tidak akan berdiskusi politik, bahwa nanti dalam tanya jawabnya kalau ada yang memberikan tanggapan, uh, membedah lebih dalam tentang studi kasus itu boleh-boleh saja. Tapi saya akan melihat uh, apakah yang sebetulnya dimaksud dengan etika, ya, etika, dan mengapa etika itu dikaitkan juga dengan budaya malu. Mungkin teman-teman sering mendengar bahwa memang hukumnya tertulis begini, tapi di atas hukum itu ada etik, ada etika. Nah, mengapa demikian? Nah, kita akan coba memahami ini dalam perspektif etika secara filosofis, secara umum, tetapi juga karena ini kelas katekisasi, ini adalah proses belajar bersama kita, saya akan menyinggung tentang etika Kristen. Nah, nanti teman-teman boleh bertanya tentang banyak kasus konkret yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman atau membuat tanggapan. Nah, pertama, kalau kita bicara tentang etika, itu sebetulnya berbeda dengan sopan santun. Kalau sopan santun itu adalah etiket. Jadi kalau ada anak kecil ketemu orang yang lebih tua, harus menyapa atau memberi salam, itu tata cara yang sifatnya etiket. Orang kalau di acara resmi harus memakai baju berkerah, gitu ya, itu etiket. Atau kita pergi ke kantor pemerintah atau menghadiri acara-acara resmi harus bersepatu, itu etiket. Kalau naik tangga kita harus memberi ruang bagi orang yang ingin berjalan lebih cepat, sehingga kalau di Indonesia kalau naik tangga harus mepet ke kiri, nggak misalnya naik di eskalator berdiri di tengah-tengah jejer-jejer gitu. Itu etiket. Ya, tapi etiket itu agak berbeda dengan etika. Etika itu adalah nilai. Jadi kalau etiket itu hal-hal yang sangat detail, konkret tentang adat istiadat atau aturan yang dipegang banyak orang. Etika itu adalah value, ya, nilai. Value itu misalnya adalah kebebasan, menghargai, toleransi, kejujuran, integritas, itu contoh-contoh value, nilai-nilai hidup. Kesetiaan itu value. Ya, orang naik tangga atau orang kalau antri atau orang ketemu lebih tua, memang ada value-nya, ada menghargai. Tapi etika itu prinsipnya adalah dasar dari etiket tadi. Dan itu bicara tentang kebiasaan, bukan hanya kebiasaan yang sifatnya tata cara budaya,
tetapi berkaitan dengan perasaan batin. Karena apa? Karena di dalam pendekatan filsafat, ya, misalnya pendekatannya Immanuel Kant, gitu, moralitas manusia itu tidak ditentukan pada aspek yang di luar dirinya, tetapi manusia punya yang namanya kesadaran moral. Ya, jadi Kant menyebutnya sebagai imperatif kategoris. Kenapa kok tanpa diajari orang di seluruh dunia itu tahu bahwa membunuh itu jelek? Walaupun gurunya tidak sama, semua bisa bersepakat mencuri itu dilarang. Nah, itu yang disebut kesadaran moral, atau orang lain menyebutnya sebagai sense of divinity, kesadaran ilahi. Tapi etika juga sebetulnya kaitannya dengan bukan hanya soal batin, tapi reason. Jadi cara berpikir untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Sehingga etika itu kemudian di dalam perkembangannya menjadi satu cabang ilmu, ya, yang bisa ada ilmunya untuk menentukan, mendiskusikan segala hal dalam ragam perspektif. Kalau teman-teman melihat di gambar ini, etika berarti sederhananya adalah kemampuan manusia untuk menentukan sesuatu itu salah atau benar, isu-isu tentang baik atau tidak baik, dan bahkan kemampuan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan moral yang belum ada, lalu kesadaran akan keadilan, lalu keprihatinan seseorang akan hidup. Misalnya kita punya keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang rusak, itu bagian dari etika. Lalu kesadaran manusia tentang apa yang buruk dan jahat, lalu aturan yang berlaku tentang segala hal di tengah kehidupan, tentang pilihan-pilihan dilematis. Ini boleh diaborsi atau tidak diaborsi, misalnya, atau pengembangan teknologi pengetahuan seperti ini etis atau tidak etis, mengambil keuntungan dengan cara tertentu itu baik atau tidak baik, itu pilihan-pilihan. Lalu juga etika berarti bicara tentang rasa saling percaya. Etika berkaitan dengan dilema-dilema, ya, dilema moral. Ya. Ini kalau ini saya tempuh, ibaratnya kayak buah si malakama, ya, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Ya, dalam kehidupan kita seringkali menghadapi itu. Kalau saya jujur, maka terjadi kehancuran. Kalau saya tidak jujur, juga terjadi kehancuran. Nah, itu keputusan etis. Dan etika juga pasti hubungannya dengan filsafat dan agama. Nah, maka etika ini menjadi aspek yang sangat penting yang seharusnya semua orang itu punya. Sehingga kalau ada sebuah tuduhan bahwa orang ini tidak punya etika, wah, itu sudah tuduhan yang sifatnya sangat serius. Ya, nanti di bagian akhir saya akan menggambarkan, saya mencoba menggambarkan tingkatan etis seseorang. Nah, yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, saya lanjutkan, ya. Pendekatan etis itu bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya hukum. Jadi, aturannya apa? Sesuatu itu dianggap benar atau salah, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis, itu ukurannya apa? Ukurannya adalah pada hukum. Itu disebut pendekatan yang sifatnya deontologis. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku, ya hukum memang diperlukan, ya, karena kalau manusia hidup orang banyak, tidak ada sistem, tidak ada aturan, ya terjadi kekacauan, ya kan? Nah, pendekatan etis yang paling sederhana itu adalah apa yang
telah dibuat oleh hukum itu, yaitu harus dipatuhi. Ini pendekatan etis yang sangat mendasar. Jadi kalau misalnya teman-teman di Indonesia orang tidak boleh menggunakan narkoba, hukumnya begitu. Maka seorang itu disebut etis terkait dengan narkoba kalau dia mematuhi hukum itu. Oh, saya tidak menggunakan obat-obatan terlarang, maka dia disebut etis. Lalu hukum atau aturan, misalnya di mall, ada slot parkir untuk kaum disabel atau perempuan. Itu aturan. Kalau saya kemudian parkir di slot parkirnya orang disabel atau slot parkirnya perempuan, ya, yang khusus itu ya untuk women parking, maka saya disebut tidak etis karena apa? Saya melanggar aturan yang sudah ditetapkan bahwa ini tempatnya orang disabel dan perempuan. Jadi itu pendekatan yang paling mudah ya. Maka ketika ada hukum dan hukum itu aturan yang berlaku itu punya dasar, kalau di Indonesia misalnya aspek yang paling mendasar itu adalah Pancasila, lalu kemudian Undang-Undang Dasar 45, lalu keputusan konstitusi ya, penjelasan penjabaran dari UUD 45 dan keputusan-keputusan hukum yang lain sampai pada regulasi yang dibuat atau peraturan khusus yang dibuat itu disebut hukum. Kalau di dalam kekristenan kita mengenal dasar dari semuanya adalah Alkitab. Kemudian Alkitab itu mendasari pengakuan iman. Pengakuan iman itu mendasari pengajaran. Pengajaran itu kemudian dibahasakan di dalam tata gereja. Makanya nanti kalau teman-teman di Baptis Dewasa atau di CD, di sana ada pertanyaan, apakah saudara-saudara siap atau bersedia untuk mematuhi ajaran GKI dan menghormati tata gereja GKI. Jadi hukum itu menjadi aspek yang penting untuk menentukan seorang itu etis atau tidak etis. Melanggar hukum berarti tidak etis. Ya. Itu pendekatan pertama. Tapi ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan yang sifatnya itu motif. Kalau yang pertama tadi aturannya apa, jadi manusia itu harus mengikuti aturan. Pendekatan etis yang kedua adalah seorang itu dikategorikan benar atau salah ketika dia punya niat hati, ya, motivasi, ya, sesuatu yang menggerakkan dia melakukan itu, dia punya alasan. Kalau motivasinya itu benar, walaupun itu melanggar hukum, maka secara etis, ini pendekatan yang kedua ya, bisa dipahami. Ini pendekatan kedua itu disebut pendekatan teleologis. Jadi kalau yang pertama tadi deontologis. Deontologis itu wes pokoknya manut aturan itu etis. Tapi yang kedua, motivasimu apa? Orang ikut aturan itu belum tentu baik. Misalnya dalam kasus Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengingini seorang perempuan yang bukan pasangannya, di dalam hatinya, ia sudah berzina. Nah, secara hukum, si laki-laki yang dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus itu dalam pengandaian itu, dia tidak melanggar hukum, dia tidak pernah berzina. Tetapi, karena niat batinnya melihat perempuan lain, itu sudah mengimajinasikan macam-macam, walaupun secara aktual dia belum pernah melanggar, dia disebut tidak etis. Atau dalam konteks tertentu, seorang melanggar lampu lalu lintas. Saya pernah ada seorang rekan pendeta ya, istrinya itu mau melahirkan, dan begitu dibawa di mobil, itu proses dari bukaan 1 sampai bukaan 10 itu cepat sekali.
Dan dia cerita, wih, saya ngobos, nggak peduli lampu merah, pokoknya saya nyalakan hazard 2 itu, dan saya nggak tahu berapa lampu merah yang saya langgar, berapa rambu lalu lintas yang saya langgar, namun pada akhirnya tetap nggak nutut. Istrinya melahirkan itu di mobil. Nah, pertanyaannya, suami yang melanggar hukum ini benar atau salah? Nah, kalau kita hanya menggunakan pendekatan hukum, maka ya itu salah, tiap apa-apa no salah ya harus ditilang. Tapi kalau kemudian itu menggunakan pendekatan tujuan atau motif, maka orang akan mengatakan nih yang dilakukan ini bisa dipahami dan tidak bisa disebut sebagai kesalahan. Justru kalau kemudian ada polisi yang nilang bapak yang melanggar lalu lintas gara-gara bawa orang mau melahirkan, yang disalahkan siapa? Polisinya. Jadi tujuan. Sesuatu itu digerakkanlah, masalahnya bagaimana kita itu tahu tujuan seseorang itu baik atau jahat. Ya kan? Kalau motivasi itu perlu didiskusikan, dalamnya laut bisa diukur, ya kan? Tapi dalamnya hati manusia, siapa yang bisa mengukur? Maka pendekatan motif ini memang pada prinsipnya eh, baik untuk dipertimbangkan, tapi ini bagian yang sangat sulit diukur karena sangat personal. Nah, kalau di dalam Alkitab, seorang yang melanggar hukum, itu konsekuensinya dia harus mengadakan upacara korban, itu perjanjian lama begitu. Nah, sementara seorang yang punya niat jahat, dia harus bertobat. Walaupun orang itu belum melanggar hukum, kalau sudah niat jahat, niat hatinya berbuat jahat, dia harus berbalik kepada Tuhan. Lah, pertobatan atau kembali kepada Tuhan itu sifatnya sangat pribadi. Nah, maka seorang itu disebut sebagai etis atau tidak etis, itu tidak hanya diatur aspek hukum atau eksternalnya, tetapi juga sangat ditentukan oleh aspek internalnya. Nah, pendekatan yang ketiga, kalau yang pendekatan pertama tadi manusia tidak diberi ruang, wis pokoknya manuto. Pendekatan kedua manusia diberi ruang terlalu luas karena tergantung motifnya. Pendekatan yang ketiga ini Reinhold Niebuhr misalnya menggunakan yang disebut responsibility ethics. Jadi etika tanggung jawab. Bahwa segala sesuatu itu harus dikaitkan dengan apa kehendak Allah. Jadi apa yang seharusnya itu dikaitkan dengan apa kehendak Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, apa yang Tuhan kehendaki. Dan bagaimana manusia merespon kehendak Allah itu secara bertanggung jawab. Misalnya, ada tertulis misalnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, di dalam tradisi Yahudi, orang melakukan penyembuhan dan seterusnya itu dianggap melanggar adat istiadat. Tapi Tuhan Yesus ketika melihat orang yang sakit datang kepadanya, kesempatannya hanya ada di hari Sabat itu karena Tuhan Yesus terus bergerak kan dari rumah ibadah ke rumah ibadah lain. Maka dia melihat ketika ada orang sakit ini apa kehendak Allah. Maka Yesus punya kepekaan, yang sakit ia sembuhkan. Dan itu berkali-kali membuat Tuhan Yesus itu berkonflik dengan ahli Taurat yang menganggap bahwa, dan orang-orang Farisi yang menganggap Yesus melakukan pelanggaran hukum Sabat. Lalu dalam kasus Rasul Paulus misalnya, ada kesepakatan adat istiadat, ada keputusan etis yang dipegang banyak pihak, bahwa orang kalau mau ikut Yesus harus disunat zaman dulu. Karena Yesus itu Yahudi, lalu para murid juga Yahudi, tapi kemudian Paulus
mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani, bahkan orang-orang barbar, yang disebut barbar itu yang non-Romawi. Paulus merasa bahwa kenyataan ini apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah Allah mau menyelamatkan. Maka Allah yang mau menyelamatkan ini harus diresponi dengan tanggung jawab bahwa mereka yang bukan Yahudi tidak boleh diikat oleh hukum Yahudi. Nah, pada bagian ini ada dialog antara kebenaran yang datangnya dari atas, kebenaran yang fundamental dan prinsip, dan respon atau tanggung jawab manusia. Ya. Tapi tetap proses dialog antara apa yang seharusnya, apa yang menjadi kehendak Allah, dan apa yang menjadi kenyataan itu perlu ditempuh. Itu namanya keputusan etis. Jadi manusia itu kalau wes aturannya kalau enggak ditempuh ini salah ya itu etis, tapi itu etika yang paling sederhana. Nah, yang kedua, ini motifnya baik kok, ya sudah kita bebaskan, yaitu model pendekatan etika yang berbeda lagi, yang lebih individualis. Nah, yang ketiga ini harus ada dialog antara apa yang seharusnya dengan bagaimana kita meresponi keadaan itu. Dan kita, apa dasarnya? Nah, dasarnya kalau di dalam kekristenan adalah 10 hukum Tuhan. Ya. Sudah pernah ya mendapatkan pelajaran tentang 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Ingat kuduskan hari Sabat. Ya, hormati ayah ibu. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, ya, jangan bersaksi dusta. Itu menjadi 10 hukum Tuhan ini menjadi dasar prinsip. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ini ada enggak aspek dari 10 hukum Tuhan ini yang dilanggar? Ya. Lalu yang kedua adalah khotbah Yesus di bukit. Ya, di Matius 5 ayat 7 kan kalau itu diperas lagi, Tuhan Yesus ketika ditanya apa inti seluruh hukum itu, ya, Tuhan Yesus mengatakan ya kasihi Tuhan, kasihi sesama. Dan dasar yang ketiga adalah kehidupan Kristus. Jadi selain apa yang diperintahkan, apa yang tertulis, kita juga bisa melihat bagaimana cara Yesus untuk memecahkan persoalan. Jadi kita itu melihat seperti Yesus melihat sebuah persoalan, lalu kemudian memikirkan cara berpikirnya, itu adalah cara berpikir Yesus, bagaimana kerajaan Allah dinyatakan, dan bagaimana Allah dan kasih-Nya itu harus dialami semua orang, termasuk yang terpinggirkan, dan melakukan apa yang Kristus lakukan, termasuk mengambil risiko. Nah, dasar etika Kristen menjadi panduan bagi kita untuk melewati segala sesuatu itu berdasarkan 10 hukum Tuhan, lalu hukum kasih, dan kehidupan Kristus. Nah, kemudian kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, etika itu menjadi berkaitan erat dengan rules of conduct. Itu berarti apa? Ya, tata cara berperilaku. Ya, perilaku kita, cara kita mengambil keputusan. Lalu rules and regulation, jadi aturan-aturan yang ada. Lalu values, nilai-nilai yang dipegang. Research berarti apa? Kita melakukan kajian-kajian tentang perkembangan-perkembangan yang ada. Karena apa? Kehidupan itu terus bergerak. Hukum itu kan dibuat dalam satu konteks, ya, satu aturan.
satu latar belakang. Nah, terus ada pergerakan yang terjadi di masyarakat bagaimana. Lalu ada prinsip moral. Prinsip moral, kebenaran moralnya tadi kalau kita lihat ya berdasarkan 10 hukum Tuhan, hukum kasih, lalu pada moralitas Kristus, dan pada praktek-praktek yang sifatnya etis atau tidak etis. Nah, apa itu kemudian budaya malu? Kalau etika itu bicara soal benar, salah, baik, buruk, lalu ada 3 pendekatan tadi ya, pendekatannya hukum, pendekatan motivasi, lalu pendekatan mendialogkan duanya dan kita merespon secara bertanggung jawab. Orang salah satu yang sering dituduhkan ya kepada Presiden Jokowi, terlepas saudara setuju atau tidak setuju, saya dalam posisi yang netral ya dalam hal ini. Nah, netral berarti saya bisa ikut mengkritisi pemerintah. Ya. Tapi saya juga bisa mengapresiasi pemerintah. Jadi misalnya dalam kasus Jokowi yang dikritik sebagai sosok yang tidak punya malu, itu menginspirasi saya untuk merenungkan lagi apa sebetulnya ukuran kita mengatakan seseorang itu tidak punya malu. Ini berhubungan dengan apa? Culture of shame. Budaya malu ya. Malu itu menjadi budaya. Nah, budaya malu itu bisa didekati dengan 2 pendekatan juga. Kalau etika tadi dengan setidaknya 3 pendekatan inti ya. Kalau budaya malu bisa didekati dengan 2 pendekatan. Pertama, bahwa rasa malu itu berakar dari hasrat afirmasi sosial. Jadi kita itu butuh penegasan positif dari orang-orang di sekitar kita. Dan itu didasari oleh apa? Kemampuan kita merasakan bagaimana penilaian orang lain terhadap apa yang kita tampilkan. Jadi manusia kalau menurut pendekatannya Westerlund itu manusia itu bisa malu karena dia punya kepekaan tentang bagaimana orang lain menilai dia. Oh, kalau saya berdiri dengan membungkuk, saya malu. Kenapa? Nanti saya dianggap kurang bersemangat. Maka dia tegak. Kalau saya datang terlambat, saya malu. Kenapa? Karena saya bisa membuat orang lain tidak nyaman. Jadi budaya malu dibangun berdasarkan kemampuan orang merasakan. Sungkan gitu bahasa sederhananya. Dan pendekatan yang seperti ini sesungguhnya kalau kita itu membangun budaya malu seperti itu yang menekankan penerimaan sosial itu sebetulnya sangat egosentris, sangat kita tuh egois. Kita melakukan apa yang orang lain harapkan supaya kita diterima. Nah, ini orang yang punya budaya malu, tapi biasanya adalah, kalau dalam Yunani itu disebut oklos. Oklos itu apa? Orang banyak. Ya, orang lain punya rumah, ya saya harus punya rumah. Orang lain anaknya sekolah sampai S1, anakku juga harus sekolah sampai S1. Kenapa? Kalau enggak malu. Kalau ditanya lagi, apa motif malunya? Ya supaya saya diterima orang lain. Lah pendekatan ini sifatnya egosentris. Lah budaya malu yang seperti itu menurut para ahli itu apa memprovokasi atau membuat seseorang itu bahkan bisa masuk di dalam kemarahan dan melakukan tindakan kekerasan. Ya, kalau kita menganalisa ya, orang yang tadinya baik sekali karena dipermalukan, dia bisa menjadi seorang yang mengerikan, gitu ya. Ya kan? Tadinya baik sekali karena merasa dipermalukan, orang bisa mengerikan. Cinta misalnya. Kita tuh cinta banget sama seseorang. Lalu kemudian kita disakiti dan kita malu. Oh, kita bisa menjadi benci pada dia. Kita dekat sekali dengan seseorang. Entah sahabat, entah bos, entah kawan separtai, atau kawan sepelayanan. Lalu kita dipermalukan. Itu bisa menjadikan kita
pribadi yang liar. Maka budaya malu yang didasari dengan pendekatan penerimaan sosial ini berbahaya. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau teman-teman masih mikirin apa kata orang. Handphoneku apa, nanti apa kata teman-temanku kalau yang sekolah ya. Lalu cara jalanku bagaimana, nanti dinilai orang. Lalu pilihan warna kesukaanku, pilihan genre musik yang kusukai, lalu media sosialku, gambarnya apa, statusnya apa, lalu kalau aku membuat keputusan, misalnya majelis jemaat, nanti apa kata jemaat, itu budaya malu. Tapi itu budaya malu yang berbahaya. Ya. Kalau kita melihat misalnya dalam studi kasus ya, kasus-kasus politik akhir-akhir ini, itu ada unsur malu membuat seorang itu berubah. Pendekatan kedua, budaya malu dalam perspektif yang lebih positif. Budaya malu berkait dengan relasi dengan orang lain. Kenapa? Saya malu karena saya mencintai dan saya perhatian. Rasa malu itu bersumber dari moralitas. Saya malu kalau saya tidak menolong. Ukurannya bukan penilaian orang, tapi ukurannya moralitas. Saya malu kalau saya nggak jujur. Saya malu kalau saya tidak punya integritas. Saya malu kalau saya tidak speak up atas pelanggaran yang ada, atau atas kecurangan yang ada, atau atas ketidakadilan yang ada. Jadi malunya itu malu pada apa? Moralitas, pada value, pada nilai yang ada pada dirinya. Dan ini kemudian bisa menjadi sebuah energi ya, kalau dalam bahasanya Bass, Thomasian, dan Williams, itu menjadi social emotion involving respect for others and their points of view. Dan budaya malu yang bersumber dari moralitas, yang kemudian melahirkan rasa menghargai dan menghormati orang yang berbeda pilihan, itulah yang akan menjadi budaya malu yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, kalau boleh dibuat tingkat moralitas dari diskusi sederhana tadi, saya buat sederhana mungkin ya. Ini tingkat moralitas seseorang itu bisa dikatakan yang paling rendah itu antinomian. Ya, saya mulai dari atas ya. Antinomian itu berarti anti hukum, wis ngelanggar hukum, aturannya apa ditabrak, ada aturan diakal-akali. Anarki itu dia merusak aturan. Dan itu kalau secara sederhana masyarakat kita bicara kon iku benere dhewe. Maunya bener sendiri, sakarpe dhewe. Nah, sakarpe dhewe itu bukan hanya sendiri dalam arti saya sendirian melawan seluruh dunia. Sakarpe dhewe itu bisa orang mengajak orang lain untuk melakukan pelanggaran berjamaah. Pelanggaran berjamaah. Hukum rimba. Ya, misalnya yang sering kali masuk di radio Surabaya itu ya, kalau pagi atau sore ada pelanggar sepeda motor yang lawan arus. Yang salah satu titik yang paling sering dibahas itu di Jalan Bungurasih itu ya. Kalau dari bawah flyover Waru itu kan harusnya nggak boleh masuk ke Bungurasih langsung begitu. Tapi banyak motor itu lewat dari sisi yang melanggar dan kemudian berkali-kali mau terjadi kecelakaan, dan saya pernah menyaksikan itu. Wih, ada polisi nyetop mereka karena banyak kan, semaunya sendiri nggak bisa. Banyak. Itu bener dewe yang sifatnya berjamaah. Dan hukum rimba adalah apa? Kalau saya mau begini dan kawan saya banyak, lu mau apa? Itu namanya antinomian.
anarkis. Dan di era post-truth ini, masyarakat kita kemudian yang masih melihat sesuatu benar atau salah itu bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada siapa yang melakukan. Itu ciri masyarakat yang kurang cerdas kan begitu kan. Oh, kalau yang melakukan Pak Pendeta, apapun yang dilakukan ya pasti benar. Nah, itu kurang cerdas. Ya. Oh, ini temanku ini orang baik kok. Wes aku percaya penuh apapun yang dilakukan pasti benar. Itu kurang cerdas. Karena apa? Itu cenderung membuat orang menjadi antinomian, anarki, bener dewe, hukum rimba. Lah, kelompok yang lebih bermoral, saya menyebutnya itu sebagai kelompok yang normatif. Jadi normatif itu apa? Ya sudahlah, ini ada aturan. Kalau saya langgar, saya malu. Karena apa? Saya tidak mau menabrak aturan yang sudah disepakati dan dibuat, dihidupi oleh orang banyak. Sederhananya, hidup berdasarkan apa? Bener wong akeh. Jadi apa kata orang yang sudahlah. Kalau masanya Cynthia, ya kita harus mengunjungi keluarga. Ya. Itu normatif, gitu ya. Budaya kan harus dilakukan. Apapun yang terjadi, ya harus disempatkan pulang, mengunjungi orang tua, mengunjungi keluarga. Yang muda harus datang yang lebih kepada yang lebih tua. Baik, ya. Tapi masih pada sebatas kebenaran yang sifatnya menurut konsensus, menurut kesepakatan. Kebenaran yang sifatnya menurut konstitusi, ya. Aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan kenegaraan yang dibuat. Itu orang berarti masuk dalam apa? Etis, normatif. Nah, yang ketiga adalah etis yang sesungguhnya. Jadi etis yang sesungguhnya itu adalah orang yang melakukan kebenaran yang sejati, yang tidak terikat oleh budaya malu. Jadi dia budaya malunya itu lebih pada sebuah perasaan dituntun oleh moralitasnya, yang oleh kekristenan itu dilihat bahwa Roh Kuduslah yang menuntun dia untuk melakukan kebenaran. Sehingga kebenaran yang sejati itu selalu tidak antinomian, tidak melanggar. Kalaupun melanggar, ada pertimbangan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kebenaran Alkitab, berdasarkan kenyataan yang ada, dan kemudian ia berani mempertanggungjawabkan itu. Itu namanya seorang yang etis lah. Moralitas yang begini ini moralitas orang-orang yang betul-betul berani melawan arus, misalnya mereka biasanya menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Mereka menjadi orang-orang yang berbeda dari masyarakatnya yang normatif, tetapi mereka juga tidak merusak keadaan. Jadi benar itu kebenarannya menjadi kebenaran yang berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan rasa malu. Maka kebenaran yang paling hakiki adalah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan pada apakah yang kulakukan ini merusak hubunganku dengan Tuhan atau tidak. Dan apakah yang kulakukan ini menjadikan hubunganku dengan Tuhan semakin baik atau tidak. Demikian dengan sesama, demikian juga dengan semesta. Nah, dari sini sebetulnya kita diajar apa, teman-teman? Diajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil, itu haruslah menjadi keputusan yang dibuat dengan hati-hati. Kan kalau teman-teman yang SMP, SMA, terbiasa dengan membuat keputusan cepat kan, ya sudahlah, temanku melakukan A, aku A, temanku B, aku B. Nah,
sebagai anak-anak Tuhan yang sudah belajar etika dan belajar tentang budaya malu, kita perlu jernih dan bersih di dalam membuat pilihan apapun. Nah, jadi dari konteks perdebatan politik akhir-akhir ini, teman-teman bisa belajar kenapa kok presiden kita itu dianggap tidak etis dan tidak punya malu. Kenapa orang-orang tertentu itu seringkali dicap tidak etis dan tidak punya malu. Gitu. Ya karena mungkin proses pembuatan keputusannya itu kelewatan proses mengolah. Jadi apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan itu harus dibuat di dalam sebuah tingkat kehati-hatian. Dan sebagai orang Kristen, situasi konkret yang sedang kita hadapi itu tidak dapat dilepas dari realitas bahwa kita ini adalah manusia baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia baru itu berarti bukan kita sudah sempurna, tapi manusia yang terus mengalami pembaruan, yang progresif. Dan kehidupan di hadapan Allah, serta situasi aktual, harus kita dekatkan satu dengan yang lain, dengan melihat Kristus sebagai acuan. Itu yang bisa saya bagikan tentang etika dan budaya malu. Ya. Minimal sebagai orang Kristen jangan sampai kita itu dipandang atau dinilai oleh orang lain sebagai orang yang tidak tahu malu. Karena sakarepe dhewe iku. Ya kalau masih normatif, puji Tuhan. Syukur-syukur menjadi pribadi yang etis. Ya, tentu ini sebuah proses perjuangan bersama kita seumur hidup. Dan makin etis kita, semakin hari, makin dimuliakan nama Kristus. Dari saya, itu mungkin kalau ada yang memberikan tanggapan, karena ini katekisasi terbuka, sehingga semua yang hadir punya hak yang sama untuk menanggapi atau bertanya. Silakan. Biasanya kalau di kelas katekisasi kan saya tanya pandangan para siswa tentang materi ini, gitu ya. Jadi teman-teman silakan angkat bicara siapa yang mau memancing dan oh ya Kirana, silakan Kirana. Iya, saya punya pertanyaan yang mungkin agak kurang etis ya. Saya selalu penasaran, siapa yang menentukan etika itu etis atau tidak, pertama itu. Dan kenapa di dunia ini yang baik, yang dipandang manusia baik, misalkan baik itu contohnya mengasihi, lalu berbagi, dan lain sebagainya itu baik. Dan itu lebih baik daripada yang jahat. Yang jahat di sini dalam arti misalkan mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Kenapa baik dan jahat itu ada begitu? Dan kenapa kita harus melakukan yang baik daripada yang jahat? Di samping alasan bahwa itu lebih etis gitu ya. Karena kalau misalkan dasar cuma ya karena itu etis ya, apa alasan itu kan? Dan saya selalu membayangkan bagaimana jika sejak awal dunia ini, andai kata ya, di dunia ini anak-anak selalu diajarkan untuk melakukan bahwa kejahatan itu harus dilakukan dan kebaikan itu harus dihindari. Apa yang dipandang sebagai kejahatan, misalkan berbohong dan sebagainya itu harus dilakukan dan kebaikan itu harusnya dihindari gitu. Kenapa yang baik itu baik dan yang jahat itu jahat? Kenapa yang etis itu etis dan yang tidak etis itu menjadi tidak etis gitu? Dari mana kesadaran moral itu bisa muncul dan mengapa itu bisa disepakati sama satu dunia? Itu sih pertanyaannya. Kira-kira nangkep nggak ya? Ada dapat sih. Oke, good question Kirana. Ya, pertanyaannya sangat filosofis ya ini ya. Apa dasar untuk menentukan? Dasarnya adalah kebaikan itu sendiri akan selalu membuahkan kebaikan. Jadi pada prinsipnya gini, semua tindakan yang merusak relasi manusia dengan Allah dan sesama dan semesta dalam jangka pendek, menengah, dan panjang itu menjadi tindakan yang disebut dosa. Ya kan? Jadi dosa itu kan berarti apa? Manusia menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena dia apa yang dilakukan itu menghadirkan kerusakan relasi.
Maka tadi kalau Kirana bertanya, apa dasarnya ini? Siapa yang menentukan? Ya dasarnya sebetulnya adalah kenyataan. Satu. Yang kedua adalah natur manusia. Nature manusia yang pada dasarnya adalah baik, sebelum dia dipoles dengan kebencian, dipoles dengan kejahatan, dia punya natur, punya kesadaran yang kalau di dalam iman Kristen itu diayati sebagai bersumber dari Roh Kudus yang menginspirasi, yang menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan. Pada prinsipnya, ketika manusia melakukan kebaikan, maka terjadi hidup yang bahagia. Kalau manusia melakukan kejahatan, maka terjadi hidup yang kacau. Dari situlah kemudian, melalui kenyataan itulah, para penulis Alkitab, ya, dengan inspirasi, dengan ilham dari Roh Kudus, menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan pengalaman empiris mereka di dalam memandang kehidupan dan berdasarkan apa? Penggalian spiritual mereka tentang mengapa begini, mengapa begitu. Jadi kan Alkitab kan ditulis dalam konteks yang demikian. Jadi tidak ditulis di ruang hampa, misalnya sekarang ini Clarissa lagi tidur, tahu-tahu dapat mimpi, lalu disuruh begini, begitu. Enggak. Tapi ada pergulatan manusia. Manusia bergulat, bergumul dalam konteks, dan kemudian di sana Allah berbicara. Dan dalam doktrin Kristen, dalam tradisi Kristen, kalau sense of divinity yang sebutannya atau imperatif kategoris atau moral tadi itu sama walaupun tidak ada yang ngajari, ya berarti manusia memang secara natural, secara alamiah itu punya yang namanya kesadaran moral. Nah, kesadaran moral yang sama orang Indonesia, Australia, Afrika, Amerika, Jepang, Indian, Bangladesh, Pakistan, Arab itu punya kesadaran yang sama pada aspek-aspek yang paling substansial. Sumbernya dari mana? Ya sudah bawaannya manusia, Kirana. Jadi bawaan manusia dalam konteks apa? Manusia lahir dengan set perangkat moral yang ada. Nah, yang membuat kemudian manusia menjadi jahat adalah keinginan berkuasa, ketamaan, ya, dan seterusnya yang membuat orang memikirkan dirinya sendiri, mencari enaknya sendiri. Ya, saya tidak tahu apakah ini menjawab secara gamblang atau tidak, tapi dari mana datangnya, secara dalam berasal dari natur, secara luar menuju pada hasil. Hasil dari perilaku itu apa? Kalau tadi Kirana ngomong, anak sejak kecil diajari bahwa bohong itu baik, hasilnya apa? Bayangkan kalau dunia ini penuh dengan pembohong. Betapa kacaunya atau chaos. Mau mencuri itu baik, bagaimana dunia ini kalau semuanya pencuri? Nggak perlu sampai bertahun-tahun, hanya hitungan hari terjadi kiamat, kehancuran. Gitu. Menjawab enggak? Oke. Lumayan. Ya, lumayan. Nanti kita lanjutkan ya sesinya ya. Kita selesaikan secara adat aja nanti. Oke. Ada lain lagi? Terima kasih. Pertanyaannya bagus, Kirana. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Pak Bayu mungkin? Besok berarti kita juga melakukan pemilihan coblosan itu tindakan etis juga, Pak. Oh ya, ya. Jadi pilihan coblosan itu adalah keputusan etis. Kita tidak boleh mendasarkan keputusan kita pada, wes teman-temanku misalnya nyoblos nomor sekian, ya sudah aku ikut.
Ini yang lagi trending misalnya. Nomor sekian, ya sudah aku ikut. Itu berarti kita mencoblos secara tidak etis. Maka di antara para calon, baik presiden, DPD, DPR, lalu DPR 1, 2, kalau yang 1, 2 mungkin teman-teman atau DPR, teman-teman bisa nyoblos partainya lah. Menentukan partai, berapa itu? 17 partai itu keputusan etis. Partai apa yang menghargai proses, partai apa yang punya konsistensi, ya, partai apa yang kemudian dari antara caleg-calegnya itu paling minim dengan apa ya napi korupsi, ya. Tentu berdasarkan komposisi ya. Kalau partainya gede, angka tertentu, dengan partai kecil angka tertentu itu beda ya. Partai gurem yang korupsi 2 dengan partai gede yang korupsi 5, ya tentu komposisi. Lalu dari antara partai-partai itu yang susah ditekuk yang mana, ya nggak bisa dibeli yang mana, ya pasti semua punya kelemahan. Itu kalau mau nyoblos partai. DPD nggak kenal, nggak ada yang kenal, ya teman-teman harus cari tahu. 13 orang yang mewakili Jawa Timur ini siapa? Satu pilih. Lalu presiden dan wakil presiden. Ya, yang paling menghargai konstitusi, punya rekam jejak yang baik ya. Ya, baik itu dalam arti dia tidak pernah terlibat di dalam politik identitas, di dalam kasus korupsi, dalam kasus-kasus yang kaitannya dengan pelanggaran HAM, misalnya dalam kasus semua pasti ada ambu-ambunya ya, saya nggak menunjuk pada calon tertentu. Tapi itu setiap orang punya moral proses penggalian etika yang berbeda-beda. Mungkin Pak Bayu setelah melakukan perenungan etis memutuskan, oh saya nyoblos nomor 1. Saya setelah melakukan perenungan etis, oh saya nyoblos nomor 3. Atau Kirana setelah melakukan perenungan etis, oh saya nyoblos nomor 2. Nggak apa-apa, yang penting semuanya sudah melewati sebuah proses etik. Gitu. Nah, kalau ini keputusan etis ini langsung kita praktekkan besok bagi yang sudah punya hak pilih, maka coblosanmu itu akan sakral. Tapi kalau kemudian kamu hanya, atau saudara-saudara, Bapak Ibu yang dari jemaat ya, hanya ngikut berdasarkan apa kata orang, lalu apa kata survei, ya maka coblosan itu tidak etis. Gitu. Ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Bayu? Kok tanyanya itu? Saya stop dulu deh rekamannya supaya bisa bertanya dengan bebas.